Ketika Gillette mendengar ini, dia mengepalkan tangannya. Kalau begitu yang kamu maksud adalah bertarung. Karena kamu ingin bertarung sampai mati, kamu mungkin juga memberitahu kami apa yang harus dilakukan. Aku tidak ingin digoda sebelum aku mati. Aku tidak pernah takut mengorbankan hidupku untuk kota pemurnian Beiyun. Qin Yichan melambaikan tangannya lagi dan lagi untuk membuat Gillette tenang dan cabul. Jangan khawatir, dengarkan aku. Situasi saat ini tampaknya tidak memiliki bala bantuan. Namun, ada pengecualian untuk semuanya. Sekarang kota pemurnian Beiyun belum dikirim secara penuh. Ini adalah penguatan terbesar. Tidak mungkin bagi orang lain untuk mengambil tindakan. Dengan mengatakan itu, Qin Yichan mengeluarkan peta dari cincin penyimpanan, meletakkannya di atas meja, dan melambai ke Gillette. Anda datang ke sini. Gillette memandang penguasa kota-kota pemurnian Beiyun, dan melihat bahwa dia sedikit terkejut, jadi dia melangkah maju dan melihat peta besar di atas meja. Tangan Qin Yichan menggambar lingkaran dari dalam kota terapung Hatong Demu. Lihat, ini adalah blokade Mahkamah Agung, yang membentang ribuan mil. Dan Mahkamah Agung memiliki kepercayaan diri untuk memblokir area yang begitu luas. Ini adalah fakta bahwa saya datang jauh-jauh dan melihatnya dengan mata kepala sendiri. Jika Anda tidak percaya, Anda bisa keluar dan melihat sendiri, jika Anda bisa atau kembali. Gillette ragu-ragu sejenak, lalu berkata, bahkan lebih tidak mungkin bala bantuan akan tiba. Bukankah itu masih pertarungan sampai mati? Lagi pula, mari kita bertarung sampai mati untuk melihat apakah kita bisa membiarkan penguasa kota pergi. Mendengar ini, Qin Yichan menggelengkan kepalanya diam-diam. Sayangku, caramu menarik orang cukup unik. Kamu benar-benar dapat membuat seorang prajurit biasa begitu setia padamu. Memikirkan hal ini, Qin Yichan diam-diam memberi acungan jempol kepada penguasa kota Liancheng. Tindakan ini membuat penguasa kota Liancheng menoleh, tidak melihat ke arah Qin Yichan. Memang benar bahwa dia memiliki beberapa cara untuk memenangkan hati orang, tetapi tidak ada yang bodoh. Tidak ada yang akan menganggap perasaan palsu sebagai temperamen yang sebenarnya. Terutama prajurit tingkat satria ini, jika mereka ditempatkan di tempat lain, mereka semua dikagumi. Ada. Tuan kota Liancheng benar-benar mengambil semuanya di dalam hatinya, dan secara bertahap menumbuhkan kepercayaan dan perasaan. Jika Anda benar-benar meninggalkan orang-orang ini, penguasa kota Liancheng tidak akan setuju terlebih dahulu. Qin Yichan mengulurkan tangannya untuk menahan Gillette yang gelisah, dan mengulurkan tangan untuk menggambar lingkaran di atas meja. Tidakkah menurutmu ada yang salah di sini? Gillette mendengar kata-kata Qin Yichan, dan melihat tindakan Qin Yichan dengan matanya sendiri, dan mengerutkan kening. Apa masalahnya? Gillette benar-benar tidak bisa melihat bahwa Mahkamah Agung memiliki tenaga dan kekuatan untuk mengepung mereka sekarang. Bagaimana cara mereka menghadapinya? Mungkinkah itu masalah dalam arti tertentu bahwa setiap orang mematuhi perintah? Qin Yichan tertawa dan menatap penguasa kota Liancheng. Apakah kamu mengerti? Penguasa kota Liancheng menyelinap di beberapa titik, meraba-raba dagunya dengan ekspresi serius di wajahnya. Apa maksudmu? Kombinasinya kuat, dan pembagiannya lemah. Qin Yichan mengangguk setuju. Pengadilan ilahi tertinggi kali ini terlalu hangat. Mereka ingin memakan kota pemurnian Beiyun dalam satu gigitan. Mereka ingin mengandalkan keagungan mereka sebelumnya untuk menghalangi bala bantuan ini dan memutuskan komunikasi mereka satu sama lain. Saya pikir, bahkan jika kota terapung mau menyelamatkan, akan butuh waktu untuk mengetahui informasi di tempat lain, setidaknya 2 atau 3 hari. Mereka tidak dapat mengirim bawahannya ke mulut Mahkamah Agung, kan? Jika itu adalah kekuatan utama. Jika tidak, seluruh pasukan akan dimusnahkan. Jadi yang paling penting sekarang adalah mematahkan ketakutan orang-orang ini dan membiarkan mereka memimpin pasukan untuk berangkat, dan krisis di kota terapung Hatong Demu akan terangkat secara alami. Tuan kota Liancheng tidak memiliki cara untuk membantah kata-kata Qin Yichan. Lagi pula, dia adalah salah satu anggota yang terperangkap di sini, dan dia tidak cukup tahu tentang dunia luar. Terutama dalam situasi seperti itu, apa yang dikatakan Qin Yichan adalah apa adanya. Dan penguasa kota Liancheng belum memiliki cukup udara, jadi dia bisa membiarkan bawahannya mengambil nyawa mereka untuk menjelajahi jalan. Setelah memikirkannya, Qin Yichan juga merasa bahwa dia telah melihat pernyataan ini sedikit tidak cukup, dan berkata dengan santai. Setelah kamu keluar dari bahaya, kamu dapat mengirim seseorang untuk mengumpulkan informasi. Jika jauh dari apa yang aku katakan hari ini, maka kamu dapat mengambil kepalaku. Qin Yichan menjatuhkan kalimat ini, yang secara langsung meningkatkan kredibilitasnya. Gillette di samping memandang Qin Yichan dan kemudian ke peta. Kalau begitu aku tidak berpikir kamu berbohong padaku. Bagaimana kami bisa mengirim berita? Jika kamu membutuhkan seseorang untuk merobek ini, aku bisa pergi. Melihat Gillette akan membuat keributan lagi, Qin Yichan dengan cepat menggelengkan kepalanya. Tidak, kamu salah paham. Aku tidak memintamu melakukan apapun. Sebelum aku masuk ke sini, semuanya sudah diatur. Yang dibutuhkan hanyalah masalah waktu. Harapan awal saya, jika rencana pertama berhasil dilaksanakan, Mahkamah Agung harus mundur pagi ini. Tetapi tidak.
Jadi sekarang mereka harus melaksanakan rencana kedua, dan waktunya ditetapkan pada siang hari ini. Saat suara Qin Yichen jatuh, beberapa pengintai dari luar bergegas masuk. Tuan-tuan kota, Goliath telah mundur. Mereka sekarang telah mundur 10 mil jauhnya. Pengintai lainnya mengikuti, dan akan ada berita segera. Mendengar ini, Gillette tercengang, dan ketika dia melihat Qin Yichen, dia sepertinya sedang melihat monster. Itu benar-benar menjadi kenyataan. Qin Yichen mengerutkan kening, dan kemudian dia membuat transmisi suara ketiruannya dan mengaturnya. Setelah semua ini selesai, Qin Yichen memandang Gillette. Apakah kamu percaya sekarang? Tuan kota Liancheng tampaknya bereaksi setengah ketukan kemudian, tiba-tiba melompat dan meraih tangan Qin Yichen. Katakan padaku, apa yang harus kita lakukan sekarang, dan bagaimana kita bisa membunuhnya? Qin Yichen tersenyum sedikit dan menjatuhkan cincin penyimpanan di peta. Terserah kamu. Situasi keseluruhan di sini telah diputuskan. Qin Yichen membuat gerakan selamat tinggal, dan kemudian pergi. Tuan kota Liancheng melihat cincin penyimpanan di atas meja dan sedikit terkejut. Itu adalah cincin penyimpanan yang dia berikan kepada Qin Yichen sebelumnya, yang berisi informasi yang diam-diam mereka mata-matai selama bertahun-tahun. Saat itu, dia sakit kepala dengan hal-hal ini selama ratusan tahun sebelum dia menemukan solusi yang paling stabil. Sekarang Qin Yichen tidak membutuhkan benda ini secara langsung. Angin. Namun, begitu penguasa kota Liancheng berteriak, Qin Yichen sudah berteleportasi dari sini. Ini tentang apakah Mahkamah Agung dapat melarikan diri dari bahaya. Qin Yichen secara alami tidak mengabaikan sama sekali. Mahkamah Agung adalah payung dari kuil penguasa cahaya. Apakah mereka mau atau tidak, tren umumnya memang demikian. Dengan kepergian Qin Yichen, penguasa kota Liancheng di kota terapung Hatong Demu ragu-ragu sejenak sebelum berkata. Sepertinya kita masih meremehkannya. Ingat untukku. Tidak peduli apa yang terjadi di masa depan, jangan bertentangan dengan penguasa cahaya. Semua orang akan mengingat masalah ini untukku.